alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa silaturahmi ke sini bersama tentunya ketua ya Kang Kohar, dan juga bersama ketua lagi Kang Sony ya. Dan kita ke sini silaturahmi ke tempatnya Abah Dayat ya. Di sini lebih dikenal Ustaz Dayat di sini di kaum Malingping ya, dekat alun-alun pokoknya patokannya di situ. Jadi kita kesini semata-mata hanya untuk silaturahmi, ngobrol, sharing bersama beliau gitu ya. Jadi kita pengen tahu lah perjalanan beliau di dunia spiritual gitu kan, di dunia ya yang bersangkutan dengan dunia spiritual lah gitu. Ya, mungkin selebihnya nanti kita langsung lanjut aja ya ke beliau ya, kita bertanya-tanya gitu. Mbak, Ya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, kita terima kasih banyak sebelumnya udah diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tempat antum ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita langsung tanya-tanya aja ya. Oke, silakan. Jadi mengenai di awal ini pertanyaan, saya ingin tahu perjalanan singkat lah Abah di dunia spiritual. Mungkin Abah bisa diceritakan. Alhamdulillah, perjalanan kita hidup ini sebenarnya udah garisan takdir dari Allah. Kita tidak mau tutup kemungkinan ya, semua udah diaturnya. Dulu kita pernah kerja di BPS di wali kota, Allah tidak ridho. Kita bertawadu pada Allah dan munajat, riadolah ke Yayasan Sahabat Ali di Blitar. Dan disitulah amanah kita harus mengorbankan suatu pekerjaan. Mungkin ada suratan takdir dari Allah, perjalanan dari batin yang kita di belakang nanti. Ya, ada istilahnya harus kita korbankan suatu pekerjaan. Kita ngambil keputusan kalau emang ini takdirnya, kita harus jauh dari pemerintahan, ya kita keluar dari pemerintahan. Alhamdulillah kita ngikuti jejak guru. Di situ kita munajat, riyadhah, bertawasul di makam karamatullah para wali-wali Allah. Alhamdulillah berkah diketemulah dengan takdir seperti ini. Ya, ujian itu banyak. Sebelum menunjukkan kesuksesan, kita ketemukan dulu seperti ujian, ya hinaan, makian dan cemoohan. Kita harus kuat. Ya, itulah rintangan Allah akan mengangkat derajat umat. Allah uji dulu kita sampai di mana kekuatan kita, kemampuan kita menerima ujian itu. Kalau kita bisa menangani ujian itu, insya Allah kita akan selamat. Alhamdulillah berkah sampai sekarang ini. Dengan perjalanan hikmah ini kita bisa silaturahim kemana-mana, sampai kita bisa hijrah ke negeri tetangga. Berkahnya itu dari Allah. Semua udah takdir dari Allah, kembalikan pada Allah gitu. Ya, apa yang tanyakan lagi silakan. Itu tepatnya pada tahun berapa Abah berkunjung ke negara tetangga? Karena kalau nggak salah 2010 dalam 1 tahun 2 kali kita masuk ke negeri jiran dalam segi bidang pengobatan ruqyah, menolong orang. Ya, di sana kalau udah ada istilah kita di sana, ada istilahnya tidak mengenal orang ras. Walaupun dia orang kafir, kita tolong. Allah, alhamdulillah kita tidak menunggu dia Nasrani atau Buddha, Kristen, saya tolong. Dengan semampunya ada di Allah. Yang di mata Allah sama aja itu umat. Jadi ini sahabat Abah Dayat ini udah sampai ke ini ya, ke negeri jiran Malaysia untuk melakukan pengobatan ruqyah gitu. Alhamdulillah ya udah jauh sekali nih. Alhamdulillah, mungkin berkah dari Allah. Iya, selain ke negeri jiran ke Malaysia ke mana lagi? Paling luar provinsi, Kalimantan, Sulawesi, Padang, Palembang, Jambi, udah kita jamah. Cuma satu negeri Nusantara yang belum kita jamah. Di mana? Papua. Papua ya. Belum ada ridho.
Itu saat abang melakukan pengobatan, ketika otomatis kan berinteraksi dengan pasien banyak. Itu reaksi apa aja bah biasanya yang keluar dari si pasien itu? Ya itu banyak keluhan, ada penyakit medis dan non medis, terutamanya ya penyakit batiniah seperti yang tidak dimengerti dengan akal sehat. Ya keluhannya penyakit yang tidak wajar lah. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita hanya perantara jembatan hakikat yang Allah yang mengabulkan. Kita mah hanya syariat yang mengabulkan kuasa Allah. Silahkan kamu apa? Kalau masalah penyakit kena penyakit dari orang lain coba bikinan gitu, kalau di kita mah ya keluh lah santet gitu, itu biasanya reaksinya apa aja Mbak? Kalau di ruqyah, kalau dari non medis ada istilah batiniah, si pasien itu akan teriak kepanasan, ya mungkin itu dengan kekuatan asma Allah ya. Kalau yang medis di ruqyah ya biasa aja. Kita pengobatan juga pakai herbal juga. Ada petunjuknya nanti. Kalau misalnya si pasien gejala jantung, saya kasih obatnya apa? Gitu. Jadi ada istilahnya medis sama batinnya kita padukan. Gitu. Kadang itu kalau kena santet begitu, kadang-kadang kena medis juga ya. Medis pakai, batinnya kita pakai. Jadi ada istilahnya syariat dan hakikat. Hakikatnya kita berdoa, syariatnya ya obat tradisional, obat dari kedokteran juga. Jadi akibat dari non medis ke medis gitu. Akibat Kebanyakan kan ada gitu, misalnya TikToknya penonton aja gini pengen tahu gitu Ya ya. boleh ya istilahnya kalau ada keluhan seperti penyakit amandel, jantung koroner, kelenjar getah bening, bawa jadi insya Allah kita berdoa mohon petunjuk kita syariat. Nah, yang mengabulkan kan Allah. Yang penting si pasien itu satu punya keyakinan untuk sembuh aja. Kalau dia yakin akan sembuh pasti Allah kabulkan. Kalau dia cuman bersyariat pingin coba-coba nggak bakal sembuh. Kalau coba-coba Pingin coba itu intinya mengetes seseorang. Itu nggak bakal dikasih kejabahan sama Allah. Satu berserah diri pada Allah dengan penuh keyakinan. Nggak ada mungkin penyakit kalau nggak ada obat. Gitu ya. Ya ibaratnya dari kedokteran juga nggak mungkin ada dokter kalau nggak ada pasien. Nah, gitu. Kalau biasanya apa ini sering pakai apa gitu? Apa Pengobatan kita itu dari air aqua. Ya gimana keluhan penyakit orang itu? Kalau keluhan penyakit orang itu dari misal amandel, kita pengobatannya pakai fresh care sama apel. Kalau dari batuk, misalkan orang pasien itu kita pengobatannya obatnya seperti madu sama jahe campur. Kalau misalkan penyakit batiniah atau yang tidak dimengerti dengan akal sehat, hanya kita berdoa, ayo doa. Sebelumnya Pak, mohon maaf nih Pak Ya, silakan. Punten pisan, Kapungkur mungkin pernah langsung terjun di lapangan misalkan ya, di lapangan mengenai dunia spiritualnya, contoh ya kayak pusaka, penarik pertanyaan kayak gitu. Ya, kita berpasrah diri pada Allah itu kan rahasia Allah ya. Ya. Kalau haknya dari Allah itu pasti akan terjadi. Kalau bukan hak dari Allah tidak akan terjadi. Itu rahasia. Karena apa? Kita bilang nggak ada. Dibilang ada tapi nggak ada. Iya. Itu ibaratnya batinnya gaib ya. Ya, tak bisa dilihat dengan kasat mata. Hanya sifatnya aja tuh kita pada Allah. Gitu. Jadi abang mengalami ya? Mengalami. Ya. Ya semua yang kita jalani pernah kita rasakan, pahit perihnya, buruknya seseorang, makian dan cemoohan kita udah rasakan semua. Kita berserah diri pada Allah. Mungkin konsultasi ujian pas Allah gitu yang terbaik untuk kita. Dari saya terakhir Mbak ya? Ya silakan. Mohon maaf.
pasien menurut Abah yang pengalaman Abah yang sulit gitu, entah itu dari tantangannya lah ya, dari gangguannya lah, maksud saya dari gangguannya gitu, gangguan gaibnya, menurut Abah ada pengalaman itu? Banyak kita mengalami waktu kita menjalani pengobatan di negeri jiran Malaysia. Oh itu apa Abah ya? Di sana gaibnya lebih parah. Kedua, gaibnya waktu kita pengobatan di Bali, itu kita lawannya leak. Ya. Di Kalimantan sama leak. Mohon maaf, Lea itu Leak seperti ilmu gaib. Ya, istilah kayak boneka hidup. Itu boneka hidup. Ya itu mah wallahu alam. Ya kita lihat seperti itu, seperti jin berkepala manusia tapi khususnya kalau di Kalimantan disebut kunyang ya. Iya, kalau di Kalimantan. Oh, itu paling dahsyat ya. Ya. Berarti itu bukan kisah bohong ya, bener ya? Itu fakta yang pernah merasakan. Karena sifat gaib itu nggak bilang kita nggak ada tapi ada, dibilang nggak ada tapi ada, dibilang ada tapi nggak ada. Susah untuk dibukanya. Hanya kita pada Allah. Yang menurut Abang bagi orang-orang yang tidak percaya dengan mistis bagaimana? Ya itu kembali ke pribadi masing-masing dengan penuh keyakinan. Karena Nasrani juga punya suatu keyakinan, Islam juga suatu keyakinan. Nah, kita bersandar hanya kita percaya dengan rukun iman. Kalau orang itu percaya dengan rukun iman pasti percaya pada hal yang gaib. Kalau orang tidak meyakini dengan rukun iman, tadi tidak akan mengenal hal yang gaib. Itu aja. Ya. Buat ini Pak, nasihat buat penonton nih yang maksudnya yang waspada, yang terkena santet apa batinnya gitu dan medisnya gitu. Ya, kita untuk nasihat kepada para pasien hanya berserah diri pada Allah dengan cara zikrullah, berbanyak berdoa dan sholatlah ditegakkan. Insya Allah kalau sholatnya kita yakin tidak istilahnya kelewat, Allah akan kasih pertahankan dengan kekuatan. Kembali lagi fitnahnya kepada Allah yang punya. Berdoalah pada Allah. Itu aja. Usaha peninggalan Banten atau Pajajaran, apakah ya, adakah gitu? Ada. Mungkin tempatnya di sinilah Pak, di Malingping gitu. Kalau misalkan pusaka peninggalan prasejarah itu ada kemungkinan tidak bisa dimiliki seseorang karena itu menitipkan kepada orang-orang tertentu, tidak sembarang orang yang megang, Orang pilihan. Nah, karena saya juga punya pusaka dari Sumedang, pusaka dari Pajajaran, pusaka dari Singosari ada, alhamdulillah saya pegang. Itu nggak bisa kita buka kalau bukan waktunya. Iya. Bulan tertentu seperti bulan Maulid, boleh kita perlihatkan. Jadi ada tentu-tentunya gitu. Iya, nggak sembarangan. Sembarangan ya. Sembarangan karena itu ujiannya untuk pada hal yang gaib. Menghormati jejak uang natural nenek moyang kita. Itu aja. Ada nasihat ya buat penonton itu, nasihat apa? Ya, nasihat kita hanya kita amanahkan kepada penonton, perbanyaklah doa dan penuh dengan keinginan kepada Allah dengan cara ibadah. Kuatkan keimanan kita dengan zikrullah. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak Pak ya, Ya. atas waktunya. Siap. Terima kasih, kami udah beri kesempatan ke sini bersama ketua juga Kang Sony, alhamdulillah. Itulah sejarah atau perjalanan singkat beliau ya, Abah Dayat. Kita udah bincang tadi mengenai perjalanan singkatnya. Jadi tetap terus saksikan channel kami Kajian Gaib ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Ada kata-kata apa? Nggak ada. Ketua? Nggak ada. Oke ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.